Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 45. Untuk apa ya? Seorang penulis mengatakan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi dan landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Nah, saudara, puji Tuhan bahwa negara kita adalah negara yang memiliki hukum. Itu adalah jaminan bahwa kita akan hidup aman dan sejahtera di negeri ini. Nah, kalau Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 45, hukum apa yang ada di sorga? Wahyu 11 ayat yang ke-19 mengatakan, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es hebat. Ini menarik. Yohanes melihat bahwa di bait suci Allah yang di sorga terlihat tabut perjanjian. Apa yang ada di dalam tabut perjanjian itu? Kita ketahui bahwa isi tabut perjanjian di zaman Israel adalah 10 hukum Allah. Maka kita dapat pastikan bahwa 10 hukum Allah itu juga yang ada di dalam tabut perjanjian yang ada di sorga itu. Contoh berlakunya hukum di sorga adalah pada kejatuhan Lucifer. Yehezkiel mencatat tentang malaikat andalan Tuhan tetapi yang kemudian menyimpang. Yehezkiel 28 ayat 15 dan 16 katakan bahwa ketika di sorga, Lucifer ditemukan memiliki kecurangan dan dia juga sudah berbuat dosa. Lucifer berdosa karena sikapnya bertentangan dengan hukum Tuhan. Setan atau Lucifer menentang hukum Tuhan ketika dia menyamakan dirinya dengan hukum Allah. Bagi orang Kristen, apakah ada hukum? Lihat apa yang Paulus katakan kepada orang Kristen. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Roma 7 ayat 7. Dari mana hukum jangan mengingini? Jelas dari 10 hukum. Jadi artinya saudara, hukum yang berlaku bagi orang Israel, yang berlaku bagi orang Kristen, juga yang berlaku di sorga adalah pada dasarnya sama. Ada undang-undang dasar alam semesta yang Tuhan sediakan demi menciptakan keamanan dan kesejahteraan di seluruh jagat raya ini. Setiap umat Tuhan yang ada di sorga, di zaman Israel, di zaman Paulus, dan di zaman kekristenan, di zaman sekarang, dan di mana saja, umat Tuhan adalah tokoh yang bermoral. Apa arti moral? It concerned with the principles of right and wrong behavior and the goodness or badness of human character. Bermoral artinya memiliki prinsip tentang sikap yang benar atau salah, tabiat yang jahat atau yang baik. Saudaraku, marilah kita hidup selaras dengan hukum Tuhan. Karena itu akan memastikan kita layak untuk hidup di mana saja di alam semesta ini. Bersama-sama dengan Tuhan. Itu keren.